Halo anak-anak STK, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama Bu Weni di tema 7, subtema 2, muatan SPDP. Nah, hari ini Bu Weni akan menjelaskan kalian tentang gerak tari. Tentunya gerak tari ini pernah kalian pelajari pada sub-sub sebelumnya ya. Tapi kali ini Bu Weni akan menjelaskan lagi secara rinci supaya kalian bisa mengingat materi sebelumnya ya. Dan mengerjakan latihan soal yang sudah Bu Guru kirim. Oke, kita mulai dengan gerak tari. Apa sih itu gerak tari? Jadi gerak tari adalah gerak tubuh yang dilakukan secara berulang dan mengikuti sebuah irama. Nah, itulah yang disebut dengan gerak tari. Gerak tari biasanya dapat kita lakukan dengan meniupkan gerakan-gerakan sederhana seperti gerakan alam, gerak suatu kegiatan, atau gerak yang menggambarkan perasaan penari. Nah, untuk melakukan gerak tari ini agar lebih indah terlihat, kita memerlukan iringan musik atau lagu. Ya, bisa dari alat musik tradisional atau modern. Nah, berikutnya gerak dalam tari itu dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lemah dan gerak kuat. Apa saja sih yang dimaksud dengan gerak kuat dan gerak lemah? Jadi, gerak kuat adalah gerak kuat adalah suatu gerak tarian yang dilakukan dengan tempo musik yang cepat ya. Jadi kalau geraknya kuat, maka tempo musiknya juga cepat ya. Dan gerakan yang dilakukan adalah gerakan yang kuat ya, keras, kuat dan keras. Nah, kemudian gerak kuat ini melambangkan atau menggambarkan semangat, riang, gembira, dan amarah. Nah, itu biasa yang melambangkan gerak kuat ya. Kemudian ada juga contoh dari gerak kuat, yaitu yang pertama ada tari Ratuh Jaru dari Aceh, tari Jaipong dari Jawa Barat, dan tari Perang dari Papua. Nah, itu hanya sebagian kecil dari contoh gerak kuat ya, masih banyak lagi tarian-tarian daerah yang menggunakan gerak kuat ini ya. Oke, kita lanjut ke gerak lemah. Nah, gerak lemah itu adalah gerak yang kita lakukan dengan gerakan yang lemah lembut ya. Dan tempo musik pengiringnya juga harus menggunakan gerakan yang lemah atau biasanya pelan. Nah, jadi kalau misalnya gerakannya kuat, maka tempo musiknya kuat. Tapi kalau gerakannya lemah, tempo musiknya juga harus pelan ya. Nah, untuk gerak lemah ini menggambarkan perasaan halus, kesedihan atau sakral. Nah, sakral itu bisa dalam hal saat menari tradisional ya, itu sakral ya. Kemudian ada juga tari yang contoh-contoh tari yang menggunakan gerak lemah ya. Ini tari daerah dari Surakarta yaitu tari Bedaya Ketawang. Kalau kalian masih ingat ada tari Bedaya Ketawang, kemudian ada tari Gambyong dari Jawa Tengah dan ada tari Serimpi dari Jawa Tengah juga dan Yogyakarta ya. Biasanya gerak lemah dalam tarian ini biasa terdapat dalam gerakan-gerakan tarian yang berasal dari Jawa ya, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu biasanya memiliki gerak tari yang gerakannya lemah ya. Oke, ini sudah pernah Bu Guru jelaskan pada subtema sebelumnya ya. Kalau kalian mau mengingat lagi boleh kalian buka pada subtema yang sebelum-sebelumnya, ini sudah sering sekali kita bahas. Oke. Kemudian ya, segitu dulu ya penjelasan dari Bu Guru. Semoga kalian bisa menerima penjelasan hari ini. Kalau misalnya ada yang belum jelas atau masih ada yang belum paham, kalian bisa ulangi videonya atau nonton atau baca materi yang sudah Bu Guru kirim melalui Google Classroom dan jawab latihan soal yang sudah Bu Guru kirim juga ya. Oke, salam sehat anak-anak. Sampai jumpa. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Salam DJTM.